3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan tanaman hias lidah mertua. Perkenalkan, nama saya Siti Nadia Afiani dengan NIM A0A0250087. Perkenalkan, nama saya Salsabila Bunga Firdaus dengan NIM A0A0250048. Perkenalkan, nama saya Tri Rahmawati dari NIM A0A0250085. Perkenalkan, nama saya Bilal Fatur Nirwana dengan NIM A0A02508. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sidik Al-Faqih dengan NIM A0A0250084. Budidaya tanaman hias lidah mertua, salah satunya itu ialah pemilihan bibit unggul. Maka dari itu, pilihlah indukan yang sehat, segar, serta bebas hama dan memiliki daun yang kokoh, karena pemilihan bibit unggul itu dapat mempercepat pertumbuhan dan menghasilkan lidah mertua yang lebih cantik serta tahan lama. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara mengolah lahan dari tanaman lidah mertua. Yang pertama, gunakan pot dengan lubang drainase di bagian bawah agar air tidak mengenang di dalam pot dan akar tidak akan membusuk. Yang kedua, siapkan media tanam lidah mertua. Butuhkan media tanam yang poros dan cepat mengalirkan air. Campuran media yang baik adalah tanah taman atau tanah humus, pasir kasar atau perlit, atau sekam bakar atau arang sekam. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pola penanaman lidah mertua, yaitu pola mengelompok. Nah, varietasnya sedang, berukuran 30 sampai 70 cm. Kemudian jumlah bibitnya 3 sampai 5 rumpun dalam satu pot. Kemudian ukuran potnya berdiameter 25 sampai 40 cm dan tingginya 20 sampai 30 cm. Nah, ini cocok untuk dekorasi pot besar atau taman kecil. Tujuannya tampilannya rimbun dan membentuk rumput yang padat. Saya di sini akan menjelaskan tentang tips cara merawat dari tanaman lidah mertua sebagai berikut. Yang pertama itu mencari lokasi ya teman-teman, tapi jangan jangan di dekat matahari. Kalau dekat sama matahari nanti itu tumbuhannya itu akan terbakar ya, alias daun-daunnya itu ikut terbakar. Karena di dalam tanaman lidah mertua itu kebanyakan dalam arti itu tidak awet lah dalam perawatannya. Yang kedua itu mengatur penyiraman. Kenapa saya memilih penyiraman? Karena itu lidah mertua itu sangat sensitif terhadap overwatering, atau frekuensi penyiraman dapat bervariasi tergantung pada suhu dan ketersiapan ruangan. Pada umumnya, penyiraman setiap 2 hingga 3 minggu sekali sudah cukup. Nah, yang ketiga itu sangat penting ya teman-teman, yaitu menggunakan media tanam yang tepat. Media tanam yang baik untuk lidah mertua adalah campuran tanah yang poros yang memungkinkan di drainasi air yang baik, serta pemilik dapat menggunakan campuran tanah pot dengan pasir atau perlite untuk meningkatkan ketahanan pada tanah tersebut. Tanah yang terlalu padat dapat menyebabkan resistensi air yang berlebihan dan menghambat pertumbuhan tanaman. Yang keempat itu menjaga kelembaban dan suhu. Lidah mertua itu tumbuh baik dalam kelembaban yang rendah hingga sedang, ruangannya itu antara 40% sehingga 60%. Itu yang paling idealnya.
Gunakan pupuk cair yang seimbang yang setiap 2 bulan sekali selama musim tanam seperti musim semi dan musim panas. Hindari over fertilizing yang dapat menyebabkan penumpukan garam di tanah dan merusak akar tanaman. Nah, untuk menghindari tanaman lidah mertua itu cukup mudah ya teman-teman. Yang pertama itu hindari letak tanaman lidah mertua itu dengan sumber panas atau AC itu yang kipas angin dan lain-lain itu ternyata dapat mengeringkan udara ya secara berlebihan. Yang kedua, suhu ruangan yang nyaman bagi manusia antara 18 derajat Celcius sehingga 24 derajat Celcius. Baik, untuk itu adalah penjelasan tentang cara tips and trick untuk merawat tanaman lidah mertua, oke? Jika ada kesalahan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Kegiatan panen dan pasca panen tanaman lidah mertua. Panen biasanya dilakukan di usia 8 hingga 12 bulan atau ketika rumpun tanaman ini sudah mulai rimbun. Setelah itu masuk ke tahap pasca panen. Kegiatan ini meliputi pembersihan tanah yang menempel pada akar, kemudian pengelapan daun supaya terlihat mengkilap, kemudian tahap sortasi atau sortir. Tujuannya untuk memisahkan tanaman yang rusak. Setelah disortir, tanaman akan dikemas sesuai dengan tujuan. Apabila akan dijual, maka gunakanlah pot yang sudah bersih dan media baru. Apabila digunakan untuk kegiatan lain, contohnya seperti kerajinan, maka daun bisa diikat atau dikeringkan. Terakhir, tanaman disimpan di tempat yang teduh untuk menghindari kerusakan dan agar tetap segar sebelum proses pemasaran atau sebelum dipasarkan. Sekian dari kami kelompok 8 mengenai pembudidayaan tanaman hias lidah mertua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.